Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu ya guys ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang playlist BBMA Basic ya. Ini adalah video ke berapa guys? Kalau nggak salah ingat mungkin ke-5 atau ke-4 ya. Oke, di sini playlist selanjutnya atau bahasan selanjutnya kita akan membahas tentang cara entry di setup re-entry ya teman-teman. Jadi sebelumnya saya kasih tahu dulu ya. Jadi dalam BBMA itu kita hanya boleh entry ya. Kita hanya boleh entry itu hanya di 3 tempat teman-teman. Selain 3 tempat ini kita tidak boleh entry ya. Misalnya ada momentum itu kita nggak boleh entry, atau misalnya ada apa ya, CSAK itu kita nggak boleh entry ya. Entry-nya itu cuma 3. Yang pertama itu adalah re-entry. Re-entry ini nanti dibagi 2 teman-teman. Ada yang re-entry setelah CSAK, ada re-entry yang setelah momentum. Ya, ini re-entry. Ini setup yang paling bagus ya, yang paling bagus. Yang selalu saya rekomendasikan ya. Kalau kalian lihat live trade saya, cara saya trading di playlist live trading ya. Di situ saya menghasilkan jutaan ya setiap tradingnya, kalian bisa lihat nanti. Itu saya selalu entry di re-entry ya. Mungkin ada beberapa yang saya entry di Extreme, ada beberapa yang saya entry di MHV, tapi hampir 90% itu saya entry-nya di re-entry ya guys ya. Dan itu bukan sembarang re-entry ya, tapi re-entry yang zone zero loss biasanya yang saya ikuti. Kalau tidak zone zero loss tuh saya males guys, karena resikonya tinggi ya. Oke, kemudian setup kedua yang kita boleh entry, ini hanya entry ya. Ini entry saja ya, yaitu MHV guys. MHV, yang ketiga Extreme. Ya, ini akan saya bahas di video selanjutnya untuk entry di MHV dan di Extreme ya. Hari ini kita fokus saja ke re-entry yang nomor 1 ini. Jadi misalnya ada momentum ya, momentum atau CSAK, kita itu nggak boleh entry guys, nggak boleh entry. Kenapa nggak boleh entry? Karena ini hanya signal ya, ini signal bukan setup. Setupnya apa? Setupnya ada 3 ini, 1, 2, 3. Ya, ini kalian bisa screenshot dan dihafalin ya. Ingat baik-baik guys. Aku kasih nasihat dikit ya, di trading ini intinya sabar guys. Kenapa kok intinya sabar bang? Kenapa buang? Kenapa buang? Karena kalau kalian nggak sabar, kalian belum ada entry yang bagus, kalian udah entry, itu kalian buang duit guys. Serius, kalian buang duit. Duitnya akan habis MC, depo, depo, MC, kayak gitu terus nanti siklusnya guys. Ya, kalau nggak ada setup yang bagus, jangan entry ya. Jangan sekali-kali entry guys. Serius guys, jangan sekali-kali entry. Ada setup bagus pun itu aja kita masih sering close gitu loh. Ya bagi yang pemula ya, apalagi kalau nggak ada setup yang bagus. Makanya intinya sabar guys ya. Trading itu menunggu, ya menunggu. Seorang seorang trader itu kerjanya tuh diem guys. Serius, kerjanya tuh diem. Ya bukan bukan kok entry terus. Kalian tuh kerjanya diem. Kalau nggak ada setup diem kayak gitu ya. Oke, kembali lagi ke topik. Di sini saya akan membahas sedikit tentang entry di re-entry ya. Oke, kita kita bisa ini guys, kita bisa refresh pelajaran kita kemarin, di mana kita kemarin belajar struktur BBMA ya. Oke, di sini ada struktur BBMA yang bagus nih guys. Di sini ada ini ya, diawali dengan ada momentum di sini, dan momentum ini bibinya masih mengembang ya, masih mengembang, belum mendatar. Kalau mendatar tuh kayak gini. Saya kasih rahasia yang bagus ya guys ya. Pertama, satu ya, momentum yang bibi mendatar itu jelek guys. Ini sama dengan jelek ya. Jelek banget pokoknya. Jangan diikuti ya. Kalian hanya boleh mengikuti momentum yang bibinya itu mengembang ya. Kayak gini nih. Ini kan bibinya udah mulai mengembang nih. Kan sebelumnya kayak gini, ini sempat mendatar sebentar kan, kemudian mengembang lagi. Nah, ini kalian boleh mengikuti yang ini. Tapi kalau yang kayak gini, jangan diikuti ya, karena dia bibinya mendatar. Jadi momentum yang bibinya mendatar itu jangan diikuti. Walaupun ada yang valid juga, ada yang valid juga guys. Kayak contohnya ini, bawah ini, dia momentum, sebentar, dia momentum di sini, kemudian dilanjutkan penurunan. Tapi nggak semuanya guys, nggak semuanya. Jadi saran saya, untuk meminimalisir loss, kalian gunakan saja momentum yang bibinya mengembang ya guys ya. Nah, ini ada siklusnya ya. Siklusnya saya jelaskan dulu tadi. Ada momentum di sini, kemudian ada re-entry ya di MA5 MA10 low. Kemudian dia naik nggak kuat untuk membentuk momentum yang baru, akhirnya jadilah MHV. Dan di sini
low BB sudah BB-nya sudah mulai mendatar, ya kan? Dia buat re-entry lagi, dia naik lagi, dia buat momentum di sini, tapi ini momentum yang BB mendatar ya. BB-nya jelas mendatar ya. Jadi ini nggak kuat, apalagi di situ ada ekstrim guys kalau kalian perhatikan ya. Nah, di sini ada MA5 high yang keluar dari top BB, itu namanya ekstrim. Ekstrim itu apa? Kata saya kemarin, ekstrim adalah ciri-ciri berakhirnya suatu perjalanan ya. Ini kan awalnya naik nih, momentum naik, terus di sini nggak kuat naik lagi, akhirnya dia membuat ekstrim di sini. Setelah membuat ekstrim, dia turun sampai ke low BB, di sini ada ekstrim juga, terus dia membuat re-entry, tapi ekstrim ini nggak valid guys, ekstrim ini nggak valid ya di sini. Kenapa nggak valid di sini? Karena ada momentum ya, ada momentum, dan ini momentum ini kemungkinan kuat untuk di time frame atasnya ya. Jadi gimana ya? Ini belum bisa difahami kalau belum belajar multi time frame guys. Nanti ya. Nah, di sini ada momentum, kemudian dia re-entry setelah momentum, kemudian dia turun. Ya, dia turun. Setelah turun dia membuat momentum baru, terus setelah momentum ini dia membuat re-entry di sini. Di sini nggak kuat turun lagi kan, nggak kuat turun lagi, akhirnya dia ada ekstrim di sini, nggak kuat turun lagi, terus naik dikit re-entry lagi. Nah, di sini dia membuat MAV guys. MAV BB-nya sudah mulai mendatar, setelah itu ada CSAK, lanjut momentum, re-entry momentum. Itu refresh untuk pelajaran kemarin ya. Nah, intinya yang sekarang kita akan belajar cara entry di re-entry ya guys. Ini hanya untuk khusus satu time frame. Dan ini bisa digunakan di semua time frame ya guys ya. Kalian mau ya minimal M15 lah ya. Kalau di bawah M15 jangan guys. Jangan ya pakai M5 M1, wah kalian mood ya. Bahaya guys, bahaya ya. Jangan ya. Minimal M15. Di sini saya gunakan H4, nanti kita coba time frame yang lain ya. Ini khusus untuk satu time frame. Nah, untuk kalian yang belum belajar multi time frame, untuk kalian kalau pengen entry ya, setelah video ini kalian bisa entry, tapi inget guys nasihat saya, cari yang zone zero loss dan momentumnya BB-nya mengembang ya. Ini kunci biar kalian nggak loss nih, biar kalian meminimalisir loss. Pertama, cari momentum, saya singkat MMT ya, momentum yang BB-nya mengembang ya, harus mengembang guys. Aduh, pennya mogok coy. Oke ya, kita cari yang mengembang. Sabar coy, mengembang ya. Terus yang kedua, cari zone zero loss. Saya kasih ZZL ya, singkatan dari zone zero loss. Zone zero loss itu guys kayak gini loh, mulai dari sini sampai sini. Intinya apa? Zone zero loss itu urut ya. Ini kalau zone zero loss naik nih, kalau zone zero loss uptrend maksudnya, kalau bullish. Low BB, MA50, mid BB, dan semua candle di atas mid BB, dan semua MA di atas mid BB. Ini namanya zone zero loss ya. Untuk kalian yang belum belajar multi time frame, karena video saya belum sampai ke situ ya, nanti kita belajar juga guys. Untuk sementara ini kalian masih sudah bisa entry menggunakan re-entry setelah momentum, tapi khusus yang pertama momentumnya adalah BB mengembang ya, yang kedua harus zone zero loss. Kenapa? Karena kalau nggak zone zero loss guys, nanti perlu multi time frame ya, perlu multi time frame, dan itu belum dipelajari, itu rumit juga guys. Nanti kalian belum tentu bisa memahaminya cepat gitu, dan kalian kan nggak sabaran orangnya kan. Tiap lihat market langsung pengen entry terus kan. Nah, itu bahaya guys, bahaya itu. Nah, di sini saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh momentum. Momentum itu apa? Candle close yang candlestick yang close di atas top BB itu momentum buy. Kalau close di bawah low BB itu momentum sell. Sini kita lihat ya. Di sini ada candlestick yang close di atas top BB. Close-nya kan di sini kalau candle bullish. Ini melewati top BB enggak? Melewati bang, berarti dia momentum. Iya bang. Nah, tapi apakah momentum ini kuat? Tidak, momentum ini lemah, sangat lemah. Kenapa? Karena dia BB-nya masih mendatar guys. Dia kan mulai mengembang di sini. Ini kan masih mendatar di sini nih. Jaraknya kan masih mendatar ini guys. Mulai mengembangkan di sini. Gimana? Paham kan? Paham ya? Jadi kalau ada momentum yang BB-nya mendatar, jangan diambil. Walaupun kadang emang valid guys, tapi rata-rata atau kebanyakan tuh nggak valid. Kebanyakan nggak valid. Takutnya kayak tadi yang atas itu tadi, yang kita contohkan di tahap sebelumnya tadi itu. Ada momentum yang ini nih. Yang ini nih, ada momentum nggak valid, dia turun, bahkan turun jauh. Loss kalian guys. Ya, kena stop loss bos.
Makanya saya usahakan cari yang pertama adalah momentum harus BB mengembang. Mulainya dari mana? Mulainya candlestick yang ini nih. Ya, sebelumnya ini mendatar kan? Terus tiba-tiba dia mengembang. Nah, ini momentum yang kuat. Terus apalagi momentum ini, apakah ini sudah zone zero loss belum ya guys ya? Ini belum zone zero loss nih. Kenapa belum? Karena MA5 MA10 low yang ada di sini ini masih mau naik nih, masih mau naik ke sini. Posisinya belum naik kan dia, masih persilangan lah. Nah, ini saya akan menunggu yang candle yang ini, guys. Kenapa candle yang ini sudah zone zero loss. Sudah zone zero loss. Kenapa? Karena ini MA5 udah naik semuanya, candlestick udah di atas mid BB dan MA50-nya masih di bawah mid BB. Jadi udah cross di bawah sini dan ininya juga di bawah. Jadi sudah zone zero loss, maka saya akan menunggu itu. Saya akan menunggu candlestick yang itu tadi. Yang mana buang? Yang ini. Jadi yang ini saya abaikan guys. Saya akan menunggu yang ini. Ya, paham ya? Nah, setelah ada momentum, kita nggak boleh langsung entry. Kenapa nggak boleh langsung entry? Karena kita hanya entry di 3 tempat. Yang awal tadi itu dari kalian screenshot apa belum tadi guys? MHV, Extreme atau re-entry. Momentum itu bukan setup. Momentum itu adalah sinyal. Jadi sinyal, oh kita lihat, oh ini udah ada sinyal nih. Udah ada sinyal, berarti kita nanti bisa masuk. Oke? Ya. Sekarang ada signal, ada momentum lagi kita belum masuk, ada momentum lagi kita belum masuk. Nah, ini udah mulai turun nih. Ini udah mulai turun tapi belum sampai ke MA5, MA10 low di sebelah sini. Kan kita harusnya re-entry sebelah sini kan. Ini mulai turun. Nah, ini mulai masuk di sini. Dan saat mulai masuk di sini, MA50-nya masih belum jauh jaraknya dengan mid BB. Ini perlu juga ini. Jaraknya belum jauh dan ini sudah re-entry di sini. Kalian bisa masuk di sini entry, guys. Ya, kalian bisa entry di sini. Ini naik, ini udah ratusan pip, guys. Ini dari sekitar 3088 sampai 3100 lebih ya. Ini udah 200-an pip, guys. Udah lumayan ya. Lumayan banget, guys. Kalian entry 0,01 udah dapat $200 itu. Apalagi kalau banyak layer, tapi jangan banyak layer guys di awal-awal ya, satu layer saja. Oke, paham ya? Terus setelah itu, setelah naik sampai ke situ, setelah naik sampai sini buat momentum yang baru kan. Kalau buat momentum yang baru, dia kemungkinan akan re-entry kemudian naik lagi guys. Nah, dia re-entry lagi di sebelah sini, kalian bisa entry lagi karena jaraknya belum terlalu jauh. Ya. Kemudian dia naik lagi ratusan pip ya dari sini sampai sini nih, ratusan pip ini 200 lebih ini. Nah, dari sini sampai sini ini nggak buat momentum yang baru. Nah, kalian harus cut loss, guys. Harus cut loss. Ya. Setelah adanya re-entry, setelah ada re-entry sebelah sini, kan kalian entry di sini nih. Terus dia naik nggak mampu membuat momentum yang baru, kalian harus cut loss. Ya. Jadi ada dua ciri bukan cut loss ya, harus out dari market ya. Harus take profit, harus TP lah. Ya, kenapa? Karena dia nggak punya kekuatan untuk membuat momentum yang baru. Kecuali kalau kalian tadi entry di sini ya, di sini dia naik buat momentum yang baru, kalian bisa hold. Walaupun dia turun, kalian bisa hold. Kenapa? Karena dia akan naik lagi, guys. Ada momentum di sini. Tapi ketika naik lagi dia nggak mampu buat momentum, ini ada ciri-ciri MHV di mana dia tidak mampu menembus stop BB, maka kalian harus out dari market. Ya, ketika ada re-entry lagi sebelah sini, ini kalian jangan entry, guys. Jangan entry karena re-entry yang ini datangnya bukan dari momentum tapi dari MHV. Paham nggak? Nah, itu penting tuh. Kadang orang-orang gagal dalam re-entry, udah masuk re-entry zone zero loss kok gagal, Bang. Ya, kalian masuk re-entry setelah momentum apa re-entry setelah MHV? Setelah MHV itu nggak ada re-entry, guys. Ini kan MHV nih. Ya, ada MHV nih, ada ciri-ciri MHV. Dimana di sini kalian udah lihat BB-nya itu arahnya udah ke kanan nih. Harusnya BB-nya itu mengembang ke atas kayak gini guys. Ini kan ke atas terus arahnya. Ini udah mulai ke kanan nih. Nah, ini udah bahaya. Kalian nggak boleh masuk di re-entry sebelah sini. Apalagi jarak MA50-nya udah jauh. Dan ini udah cross. Jadi bukan zone zero loss lagi. Zone zero loss kan ini MA50-nya harus berada di atasnya low BB sini. Ya, itu ya guys ya. Jadi semoga kalian nggak pusing lah ya. Intinya setupnya ada dua ini sih guys. Ini yang paling saya rekomendasikan dan saya pakai terus ini guys. Cari momentum yang BB mengembang, kemudian zone zero loss ya, zone zero loss.
Kemudian kalau kalian ingin segera entry, saya harap kalian nonton yang playlist saya yang bagian entry ya, yang live trading, karena di situ saya pakai multi time frame, di mana time frame kedua kita harus mencari ekstrim atau MHV. Nah, kalian bisa pakai itulah. Semoga kalian paham lah ya. Kalau belum paham, kalian tunggu saja video saya, nanti insya Allah akan saya jelaskan ya suatu saat di video-video selanjutnya. Intinya video kali ini kita membahas ini guys, entry dengan satu time frame menggunakan re-entry ya. Re-entry setelah momentum. Mungkin kita akan nyari yang re-entry setelah CSAK ya. Tapi kalau re-entry setelah CSAK itu tidak ada yang zone zero loss guys, karena zone zero loss itu khusus untuk re-entry yang setelah momentum ya, setelah momentum yang zone zero loss ya. Nah, di sini kita bisa lihat nih, kita bisa lihat ya. Strukturnya jelas guys. Sebenarnya pakai satu time frame pun itu strukturnya udah bisa jelas gitu loh guys. Di sini ya kita lihat ya. Di sini mulai ada momentum yang baru, momentum buy. BB-nya udah ke arah atas, ya kan, udah kayak gini kan, berarti mengembang ke atas, berarti bagus. Momentum lagi dia turun membentuk re-entry di sini, ya kan, dia naik nggak kuat membentuk re-entry lagi, terus dia naik lagi, start re-entry ini, nah di sini ada ekstrim nih, ya, ini nih. Jadi momentum yang ini bersamaan dengan ekstrim ya guys ya, bersamaan dengan ekstrim karena MA5-nya udah keluar. Jadi ini bahaya. Nah, ketika re-entry ini berarti TP wajib guys. Kemarin ingat nggak? Setelah ekstrim, apa selanjutnya? TP wajib. Selanjutnya apa? MHV. Selanjutnya apa? CSAK. Selanjutnya apa? Re-entry kalau ada. Ini opsional. Selanjutnya apa? Momentum. Terus re-entry. Setelah re-entry apa ya? Momentum lagi atau nanti kalau habis nanti akan ekstrim lagi. Nah, di sini ada ekstrim A5 keluar. Di sini re-entry dari momentum ini atau juga bisa kita sebut TP wajib, dia naik nggak kuat membuat momentum yang baru, terus ini apa top BB-nya udah ke arah kanan bukan naik lagi, dan ini terjadi MHV di sini. Setelah MHV dia turun membuat CSAK. Ya, saya hapus dulu dikit biar nggak terlalu berantakan. Nah, CSAK itu yang memvalikan MHV guys. Jadi gimana sih? Kemarin ada yang nanya di kolom komentar, Pak, siapa itu ya? Intinya ketika gini ya, Pak ya, atau Mas ya, atau Bang. Gini Bang ya, jadi ketika ada momentum, ini kan kita entry sebelah sini. Ini kita entry di sini kan. Nah, ketika ada MHV, ini adalah menandakan kita harus out dari market. Ketika entryan kita di sini harus kita TP di sini. Nggak boleh kita hold karena ini nggak ada momentum. Kecuali setelah re-entry dia buat momentum yang baru, baru kita bisa hold. Kalau dia nggak bisa buat momentum dan dia buat MHV seperti itu, maka ya kita harus out guys. Dia udah nggak punya kekuatan untuk naik marketnya itu. Ya, nah setelah MHV ini kita menunggu apa? Entah dia naik lagi buat momentum yang baru, terus nanti ada re-entry kita bisa lanjut lagi entry lagi untuk naik, atau dia buat CSAK seperti ini. Kalau buat CSAK, nah itu baru kita bisa entry untuk pembalikan arah, paham nggak? Awalnya kan kita entry buy di sini ya. Kemudian ada MHV. Nah, kita out. Kemudian ada CSAK. Ingat guys, CSAK ini apa? CSAK ini sinyal, sama kayak momentum. CSAK itu apa? CSAK adalah candlestick yang close-nya kan di sini ya kalau candle bearish. Close di bawah mid BB dan di bawah semua MA, melewati mid BB dan melewati semua MA. Ini namanya CSAK. Ya. Paham ya? Kalau ada CSAK berarti kita menunggu re-entry setelah CSAK, entah dikasih atau langsung momentum, kita nggak tahu, suka-suka market ya. Ternyata di sini setelah adanya CSAK ada re-entry di sebelah sini. Naik ke MA5, MA10 high. Nah, kita bisa entry sell di sini. Ya. Kita bisa entry sell di sini. Kemudian dia turun membentuk momentum. Kalau membentuk momentum kita bisa hold, guys. Berarti di sini hold, kita hold ada momentum. Kemudian di sini ada re-entry setelah momentum kita bisa entry lagi. Nah, dia turun setelah re-entry, dia nggak mampu buat momentum yang baru di sini, nggak mampu close di bawah low BB. Maka dari itu kalau kayak gini keadaannya kita harus close atau kita harus TP ya guys ya di sini, karena dia nggak kuat membentuk momentum yang baru. Ya, setelah itu dia naik membentuk re-entry lagi, terus dia sempat turun lagi dikit, nggak kuat. Nah, dia membuat CSAK yang baru nih. Ya kan, ada candlestick yang close di atas semua, close-nya kan di sini, ini close di atas semua MA dan di atas mid BB. Setelah ada CSAK ada re-entry lagi di MA5 MA10 low, kalian bisa entry di sini, kemudian naik buat momentum yang baru, dan zone zero loss, bagus momentumnya, kalian tunggu ada re-entry, atau kalian kalau udah ada zone zero loss kalian turun dikit kayak gini kalian bisa entry guys, atau kalian nunggu di area MA5 yang sebelum ini ya, nanti kalian bisa entry mengikuti setup yang baru.
Kalian close-nya kapan? Close-nya ketika ada re-entry, terus dia nggak kuat buat momentum yang baru, terjadi MAV, kalian harus close dari market. Harus TP. Gimana? Gampang kan? Oke, semoga kalian paham ya guys ya. Nah, sebenarnya kita itu bisa entry di MAV. Sebenarnya. Ya. Tapi itu sangat rawan guys, sangat rawan. Tapi ya bisa saja, bisa saja. Karena entry di MAV itu cepet. Ya, cepet dapat duit. Karena kita entry-nya di pojok akar. Saya contohkan di sini, tapi belum video ini ya. Di sini kan ada momentum re-entry atau ini ekstrim juga ya, ekstrim TP wajib atau re-entry sama saja. Terus di sini ada MAV nih. Ya. Kalau yang saya kasih tahu kan kita nunggu CSHK, setelah itu re-entry baru kita masukkan. Nah, kalau nggak dikasih re-entry kayak gini, kita kan nunggu momentum baru re-entry di sini. Kan lama. Kalau kalian entry di MAV, kalian bisa entry di sini. Ya enggak? Jaraknya jauh. Udah ratusan pip ini, guys. Ya. Ini ada 200 pip sekitar itu. Kalau kalian bisa entry di MAV, kalian akan entry di sini. Tapi entry di MAV ini berbahaya guys, berbahaya. Tapi itu akan saya jelaskan nanti di video selanjutnya ya, bagaimana cara entry di MAV. Yang penting, tapi itu bahaya guys, saya jarang melakukannya. Saya tetap menunggu yang re-entry saja. Re-entry yang zone zero loss itu yang aman. Nah itu bisa digunakan juga di semua time frame ya guys ya. Ini kalau saya bahas time frame lainnya mungkin nanti akan kelamaan ya guys ya. Akan kelamaan takutnya. Ya ini singkat saja lah, singkat saja ya. Ada momentum, terus dia re-entry sebelah sini, kita entry, kemudian dia naik lagi di sini masih naik, tapi di sini nggak kuat untuk membentuk momentum yang baru ya kan, nggak kuat, akhirnya kita harus close. Ada MAV di sini, MAV kita nunggu CSHK, di sini udah terbentuk CSHK ya, candle yang ini close di bawah semua MA dan di bawah mid BB, kemudian dia naik membentuk re-entry, kita entry sell di sini, dia turun membuat momentum ya, terus dia re-entry lagi, nggak tahu ini akan naik atau akan turun karena di sini ada ekstrimnya, karena ekstrim itu menandakan akhir dari suatu perjalanan. Nggak tahu guys, kita lihat suka-suka market aja dia. Nah kalau kalian pengen tahu cara saya entry ya kalian lihat saja di video-video saya live trading. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu, semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat ya guys ya. Sehat-sehat selalu, banyakin sabar guys kalau trading ya. Oke, akhirul kalam, semoga kalian semua sukses selalu ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.